Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah masuk kepada fasal yang baru fi Adabid Dukhul ila Majlisil Ilmi. Di dalam adab-adabnya masuk kepada majelis ilmu. Jadi di dalam masuk ke dalam majelis ilmu ini ada beberapa hal yang hendaknya diperhatikan. Yang pertama, wa yadkhulu 'ala syekh kamilal khisal. Hendaknya penuntut ilmu itu masuk kepada syekh itu kamilal khisal, dalam keadaan sempurna keadaannya, mutanadzifan, dalam keadaan bersih, kama dzakarna, sebagaimana yang telah kami sebutkan, fil muallimi, di dalam adab-adabnya seorang guru. Jadi hendaknya sebelum belajar kepada guru, hendaknya penuntut ilmu itu bebersih diri dulu, yaitu dengan mandi, wudhu, kemudian memakai pakaian yang rapi, memakai minyak wangi, dan yang lain-lainnya. Intinya, hendaknya dia dalam kondisi sempurna keadaannya. Sehingga gurunya tadi itu ketika melihat dirinya itu senang. Kemudian mutatohiron musta'milas siwak, yaitu dalam kondisi suci, musta'milas siwak, lagi menggunakan siwak, yaitu sikat gigi. Nah, ini juga penting. Jadi hendaknya ketika kita akan belajar ilmu, akan menghadap kepada guru, itu diusahakan dalam kondisi berwudu dan bersiwak. Farigal qalbi minal umuri syaghilah, dan mengosongkan hati dari hal-hal yang menyibukkan. Jadi memang ketika kita ingin belajar, yang pertama kita harus fokus. Jadi ketika kita ingin belajar, itu yang pertama kita harus serius. Kemudian yang kedua, kita harus meluangkan waktu khusus untuk belajar. Jadi kalau bisa, waktunya itu ditentukan. Kemudian yang ketiga, hati kita hendaknya kosong dari hal-hal yang menyibukkan daripada kita belajar. Jadi kita harus fokus kepada pelajaran yang kita baca. Kenapa? Sehingga kita ini bisa mendapatkan pemahaman yang sempurna dari yang kita pelajari. Jadi itu, kita harus mengosongkan hati kita dari hal-hal yang menyibukkan dari belajar. Kemudian wa alla yadkhula bi ghairi isti'dzanin, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak masuk bi ghairi isti'dzanin, dengan tanpa minta izin. Jadi minta izin dulu. Idza kana syaikhu fi makanin yuhtaju fihi ila isti'dzanin, ketika adanya syekh itu berada di tempat yang butuh pada tempat tersebut kepada minta izin. Jadi minta izin untuk masuk kepada syekh, kepada guru, ini adalah adab yang baik dan hendaknya ini diamalkan. Karena kita nggak tahu apa yang sedang dilakukan oleh syekh di ruangan tersebut. Karena terkadang syekh tadi itu melakukan hal-hal yang bersifat pribadi yang dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Jadi minta izin sebelum masuk kepada ruangan tersebut itu adalah sangat penting.
Kemudian wa ayyusallima, hendaknya dia mengucapkan salam alal hadirin, atas orang-orang yang hadir, idza dakhala, ketika dia masuk majelis, wa yakhussuhu, dan hendaknya dia mengkhususkan gurunya, wa ayyusallima, dan hendaknya dia mengucapkan salam alaihi, atas guru secara khusus, wa alaihim, dan kepada hadirin secara umum, idzan sorofa, ketika dia pergi. Jadi ketika masuk majelis hendaknya dia mengucapkan salam. Ketika ingin pergi pun dari majelis, setelah bubar-bubaran majelis kita pengen beranjak, itu hendaknya kita juga mengucapkan salam. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana datang di dalam hadis, falaisatil ula ahaqqa minats tsaniyah. Tidaklah salam yang pertama itu lebih berhak minats tsaniyah daripada salam yang kedua. Jadi intinya ketika kita akan masuk majelis hendaknya kita mengucapkan salam. Kemudian ketika kita ingin beranjak daripada majelis itu juga hendaknya kita mengucapkan salam. Yang pertama kita khususkan kepada guru, kepada syekh. Kemudian yang kedua kita umumkan kepada hadirin yang hadir di majelis tersebut. Nah, ini adalah adab-adab ketika akan masuk majelis. Kemudian kata beliau, wala yatakhatta riqaban nas, dan janganlah seorang penuntut ilmu tadi itu melangkai riqaban nas, leher-lehernya manusia. Jadi ketika ingin duduk di majelis, jangan sampai dia itu melangkai leher-lehernya manusia. Bal yajlisu, akan tapi hendaknya dia duduk haitsu yantahi bihil majlisu, akan tetapi hendaknya dia duduk di mana dia sampai di tempat duduk tersebut. Makanya kalau ingin duduk di depan, ya datangnya lebih awal. Jangan sampai dia sudah terlambat tetapi pengennya duduk di depan. Illa, kecuali ayyadzana lahu syaikhu fit taqaddum, kecuali ayyadzana lahu syaikh, gurunya memberi izin kepadanya fit taqaddum, di dalam dia maju. Au ya'lama, atau dia tahu min halihim, dari kondisinya para hadirin, dia tahu ithara dzalika, itu para hadirin tadi lebih mengutamakan dzalika, dia maju. Jadi kalau gurunya mengizinkan dia maju ke depan atau para hadirin itu lebih mengutamakan dia maju ke depan, maka itu enggak masalah, lebih baik maju saja. Kemudian wala yuqimu ahadan, dan hendaknya janganlah seorang penuntut ilmu tadi memberdirikan seorang pun min maudhihi, dari tempatnya. Fa in atharahu ghairuhu lam yaqbal. Fa in atharahu ghairuhu, maka jika orang lain mendahulukannya, lam yaqbal, hendaknya dia tidak menerimanya. Jadi kalau ada orang yang sudah duduk di tempatnya, kemudian dia ingin mendahulukannya untuk duduk di tempat tersebut, maka hendaknya dia tidak menerimanya. Kenapa? Alasannya iqtidaan, karena mengikuti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Illa, kecuali ayyakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirin, kecuali adanya majunya dia itu ada kemaslahatan bagi orang-orang yang hadir.
Au amarahu syekh bidzalika, atau gurunya tadi, syekhnya tadi memerintahkan dirinya bidzalika dengan maju. Nah, itu enggak masalah. Wala yajlis, dan janganlah dia duduk wastal halaqah, di tengah-tengah halaqah, illa lidaruratin, kecuali karena kondisi darurat. Wala yajlis, dan janganlah dia duduk baina sahibaini, di antara dua temannya. Dia duduk di tengah-tengah dua temannya. Jangan, illa biidnihima, kecuali dengan izin keduanya. Minta izin dulu. Kalau diizinkan baru duduk. Fa in fasaha lahu, dan jika keduanya memberikan kelonggaran, kelapangan lahu kepadanya, qa'ada, hendaknya dia duduk, wa dhamma nafsahu, dan hendaknya dia mengumpulkan dirinya. Nah, ini diantara adab-adab hadir atau masuk di majelis ilmu. Kemudian faslun, fasal fi adabi thalibil ilmi ma'a rifaqihi, yaitu di dalam adab-adab penuntut ilmu bersama temannya. Wayam bagi, dan hendaknya aidan juga ayat ta'addaba, hendaknya seorang penuntut ilmu dia hendaknya beradab ma'aruf qatihi, bersama teman-temannya, wa hadiri majlis syekh, dan beradab dengan orang-orang yang hadir di majelisnya syekh. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya yang demikian itu, adab bersama temannya dan beradab dengan orang-orang yang hadir di majelisnya syekh, itu hakikatnya adalah ta'addubun ma'asyekh, itu hakikatnya adalah beradab bersama syekh, wasiyanatun li majlisihi, dan yang demikian itu adalah menjaga majelisnya syekh. Wa yaqudu, dan hendaknya dia duduk baina yaday syekh, di hadapan syekh, qi'datal muta'allimin, sebagaimana duduknya pelajar, la qi'datal muallimin, tidak seperti duduknya guru. Jadi hendaknya dia duduk di hadapan guru tadi, di hadapan syekh tadi, hendaknya duduk sebagaimana duduknya pelajar, tidak seperti duduknya guru. Wala yarfa' sautahu, dan janganlah dia mengangkat suaranya raf'an balighan, dengan suara yang keras, min ghairi hajatin, dengan tanpa ada kebutuhan. Wala yadhad, dan janganlah dia tertawa, wala tukthirul kalam min ghairi hajatin, dan jangan pula dia memperbanyak ucapannya dengan tanpa kebutuhan. Wala ya'bath, dan janganlah dia main-main biadihi, dengan tangannya, wala ghairiha, dan jangan pula dia main-main dengan selain tangannya. Wala yaltafita yaminan wala shimalan, dan janganlah dia menoleh ke kanan dan ke kiri, min ghairi hajatin, dengan tanpa ada keperluan. Bal yakunu mutawajjihan, akan tapi hendaknya penuntut ilmu itu fokus menghadap ila syekh, kepada syekh, musghiyan ila kalamihi, lagi memperhatikan ila kalamihi, kepada kalamnya syekh. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.